Berbanding terbalik Bung Karno, Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sahabat-sahabat Jimat 999 dimanapun berada. Semoga selalu dikasih rezeki melimpah dari Allah Ta'ala, amin. Dalam video ini akan saya hadirkan kisah Bung Karno dan salah satu putrinya yaitu Megawati Soekarno. Putri dari sisi mistis, politik, perbedaan dari keduanya dan lain-lain yang belum pernah terungkap selama ini. Simak video ini sampai selesai agar sejarah terungkap dan tidak terjadi gagal paham. Terima kasih, selamat menyimak. Bung Karno, sang proklamator, tidak hanya dikenal sebagai pemimpin besar revolusi, tetapi juga sosok yang memiliki hubungan erat dengan dunia mistik dan spiritual. Banyak yang percaya bahwa kepemimpinannya dilindungi oleh kekuatan gaib, didukung oleh pusaka-pusaka sakti dan restu leluhur. Kini, warisan mistik itu seolah diwariskan kepada Megawati Soekarno Putri, yang tetap menjadi figur sentral dalam politik Indonesia. Bagaimana pengaruh spiritual Bung Karno masih terasa dalam dinamika politik kekinian? Sebagai pemimpin, Bung Karno dikenal memiliki banyak pusaka sakti, mulai dari keris, batu akik, hingga benda-benda bertuah lainnya. Konon, ia mendapat restu dari tokoh-tokoh spiritual dan leluhur Nusantara, termasuk Ratu Kidul. Bung Karno sering melakukan tirakat di berbagai tempat keramat seperti Pantai Selatan, Gunung Lawu, dan candi-candi kuno. Keberanian dan karismanya dianggap berasal dari hubungan gaib yang kuat dengan dunia leluhur. Bahkan hingga saat ini, beberapa benda pusaka yang pernah dimilikinya masih menjadi perbincangan. Ada yang percaya bahwa warisan spiritual ini tetap hidup dan memberikan pengaruh terhadap perjalanan politik keluarganya, terutama Megawati. Megawati Soekarno Putri, sebagai putri Bung Karno, bukan hanya mewarisi darah politik ayahnya, tetapi juga aura mistis yang menyertainya. Banyak orang dalam lingkaran politik percaya bahwa Megawati memiliki perlindungan spiritual yang membuatnya tetap bertahan dalam peta politik Indonesia. Bahkan, ada yang meyakini bahwa saat-saat kritis, Megawati kerap mendapatkan petunjuk gaib dari leluhurnya, termasuk Bung Karno. Di kalangan spiritualis, Megawati disebut-sebut memiliki pusaka warisan Bung Karno yang menjadi pegangan dalam menentukan langkah politiknya. Beberapa dukun dan paranormal mengatakan bahwa dalam momen-momen tertentu, arwah Bung Karno memberikan petunjuk kepada Megawati melalui mimpi atau isyarat mistis. Namun banyak perbedaan dari keduanya dari berbagai sisi. Berikut adalah perbedaan utama antara Soekarno dan Megawati Soekarno Putri dalam berbagai aspek. 1. Karisma dan kepemimpinan. Soekarno memiliki karisma luar biasa, orator ulung, dan dikenal sebagai pemimpin revolusioner yang mampu membakar semangat rakyat. Ia aktif dalam pergerakan kemerdekaan dan berhasil menyatukan berbagai elemen bangsa. Megawati, kepemimpinannya lebih tenang dan bersifat administratif. Ia tidak sekarismatik Soekarno dalam berpidato, tetapi mampu mempertahankan pengaruh politiknya dalam jangka panjang. 2. Latar belakang politik. Soekarno, seorang nasionalis sejati yang mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, dan memimpin Indonesia dari era revolusi hingga awal Orde Baru. Ia memiliki visi besar untuk membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan Persatuan Nasional. Megawati tidak terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi mewarisi terah politik ayahnya. Ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia, PDI, dan kemudian mendirikan PDI Perjuangan setelah konflik internal dan peristiwa Kuda Tuli 1996. 3. Gaya pemerintahan. Soekarno berorientasi pada ideologi dan simbolisme. Ia memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin dan ekonomi berdikari, serta sering mengedepankan semangat revolusioner dalam kebijakan-kebijakannya. Megawati lebih pragmatis dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebagai presiden, 2001 hingga 2004, ia fokus pada stabilitas politik dan ekonomi, tetapi kepemimpinannya sering dianggap kurang tegas dalam menghadapi tantangan besar. 4. Hubungan dengan militer. Soekarno memiliki hubungan kompleks dengan militer.
Ia awalnya mendukung kekuatan militer dalam politik, tetapi akhirnya dikudeta oleh Soeharto setelah G30S PKI. Megawati berusaha menjaga hubungan baik dengan militer, tetapi tidak memiliki pengaruh langsung seperti Soekarno. Dalam era reformasi, ia berperan dalam mengembalikan supremasi sipil atas militer. 5 pengaruh dalam politik kekinian. Soekarno, warisan pemikirannya masih menjadi rujukan banyak pihak, baik dari segi ideologi maupun simbol nasionalisme. Konsep Marhaenisme dan Pancasila yang diperkenalkannya tetap menjadi bagian dari politik Indonesia. Megawati tetap menjadi kingmaker dalam politik modern, terutama dalam menentukan arah PDI Perjuangan dan calon pemimpin nasional. Keputusan politiknya seringkali berpengaruh besar dalam dinamika pemerintahan Indonesia. Secara keseluruhan, Soekarno adalah sosok pemimpin revolusioner yang membentuk Indonesia, sementara Megawati lebih dikenal sebagai penerus warisan politiknya yang menjaga stabilitas dan kesinambungan partai serta ideologi Bung Karno. Megawati bukan hanya dikenal sebagai pewaris teras Soekarno, tetapi juga sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, ia telah membuktikan kepiawaiannya dalam menjaga stabilitas partai dan mempertahankan pengaruh politiknya selama bertahun-tahun. Sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati berperan dalam memperkuat demokrasi dan menjalankan transisi politik pasca reformasi. Meskipun kepemimpinannya kerap mendapat kritik, banyak yang mengakui bahwa ia memiliki kekuatan dan karisma politik yang diwarisi dari Bung Karno. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Megawati tetap menjadi figur kunci dalam perpolitikan nasional. Dengan pengaruh besar dalam menentukan arah kepemimpinan Indonesia. Dalam pemilihan presiden dan dinamika politik nasional, Megawati dikenal sebagai kingmaker yang menentukan siapa yang akan maju dan mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Keputusan politiknya seringkali bersifat strategis dan penuh perhitungan, serta diyakini melibatkan pertimbangan spiritual. Selain itu, Megawati juga memiliki jaringan politik yang kuat, baik di dalam negeri maupun internasional. Kedekatannya dengan berbagai tokoh politik, militer, dan spiritual menjadikannya sebagai salah satu pemimpin perempuan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. PDI Perjuangan bukan hanya sekadar partai politik bagi Megawati, tetapi juga bagian dari perjalanan ideologis dan warisan politik Bung Karno. Di bawah kepemimpinannya, PDI Perjuangan berkembang menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia dengan basis massa yang loyal dan kuat. Transformasi PDI menjadi PDI Perjuangan terjadi setelah peristiwa 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli. Saat itu, kantor DPP PDI diambil alih secara paksa oleh kelompok yang pro-pemerintah Orde Baru. Peristiwa ini memicu bentrokan antara massa pendukung Megawati dengan aparat keamanan, dan menjadi simbol perlawanan terhadap rezim yang saat itu berkuasa. Setelah peristiwa tersebut, Megawati berhasil mempertahankan kepemimpinan dan membentuk PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik utama dalam era reformasi. Keberhasilan PDI Perjuangan dalam memenangkan pemilu 1999 menjadi bukti kekuatan Megawati dalam mempertahankan warisan politik ayahnya. Megawati berhasil membangun PDI Perjuangan sebagai partai yang tetap berpegang teguh pada ideologi nasionalisme dan marhaenisme yang diwariskan oleh Bung Karno. Partai ini terus menjadi kekuatan politik utama dalam berbagai pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Kemenangan PDI Perjuangan dalam beberapa pemilihan presiden, terutama dalam mendukung kader partai seperti Joko Widodo, menunjukkan peran penting Megawati dalam menentukan arah politik nasional. Megawati juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam mengelola internal partai. Ia mampu menjaga stabilitas dan loyalitas para kadernya, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perpecahan di dalam partai. Keputusan-keputusan strategisnya, termasuk dalam memilih calon pemimpin daerah dan nasional, seringkali dianggap sebagai faktor penentu dalam politik Indonesia. Selain itu, Megawati juga memiliki peran dalam menjaga kesinambungan ideologi dan perjuangan PDI Perjuangan. Ia secara aktif mengingatkan kader dan simpatisan partai untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip perjuangan Bung Karno, termasuk dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam konteks politik kekinian,
PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan dominan dengan pengaruh yang luas. Partai ini tidak hanya berperan dalam kebijakan pemerintahan, tetapi juga dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Dengan kepemimpinan Megawati, PDI Perjuangan terus memperkokoh posisinya sebagai partai nasionalis yang memiliki akar kuat di masyarakat. Dalam konteks politik saat ini, banyak peristiwa yang dikaitkan dengan unsur mistik dan spiritual. Megawati, sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh, kerap dianggap memiliki daya magis dalam menentukan arah politik nasional. Isu tentang ritual, meditasi, dan pertemuan dengan para spiritualis seringkali muncul di balik layar politik Indonesia. Beberapa peristiwa politik besar, seperti pemilihan presiden dan dinamika kepemimpinan partai, sering dikaitkan dengan perhitungan mistik. Tak jarang, orang-orang dekat Megawati menyebut bahwa keputusan penting tidak hanya berdasarkan kalkulasi politik, tetapi juga melalui petunjuk spiritual. Selain itu, muncul pula spekulasi bahwa rival-rival politiknya juga menggunakan jalur mistik untuk melawan pengaruh Megawati. Ritual-ritual tertentu diyakini dilakukan untuk menetralisir energi mistik yang mengelilinginya, menciptakan persaingan politik yang tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di alam gaib. Warisan mistik Bung Karno tetap hidup dalam perjalanan politik Indonesia, terutama dalam diri Megawati Soekarno Putri. Aura mistis yang mengelilingi keluarga Bung Karno menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik nasional. Demikianlah kisah Bung Karno dan Megawati dari sisi mistis yang belum pernah terungkap. Jika Anda suka video ini atau punya pandangan lain tentang isi video ini, tinggalkan komen di kolom komentar. Jika Anda berkenan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.